Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai anugerah dan nikmat bagi kita yang tentu saja kita harus dapat mensyukurinya. Lebih khusus saya sendiri merasa bersyukur dan berbangga karena bertemu dengan Bapak Kiai Pak Hasan, yaitu tokoh di sini, dan juga Pangeran ini Kamal. Alhamdulillah dulu tahun 2018 ya, dan saya tunggu dia mau katanya kunjungan ke Garut, tapi belum juga sampai sekarang. Insya Allah mungkin beliau akan merencanakannya. Kemudian saya juga dapat bersilaturahmi dengan warga di keluarga Masjid Al-Qalam Al-Falah ya, keluarga Masjid Al-Falah yang tentu saja baru kali ini saya bisa berkunjung dan bersilaturahmi dengan ibu dan bapak sekalian di sini. Tentu saja merupakan kebanggaan bagi kami di mana bertambahnya keluarga, bertambah saudara, bertambah kenalan untuk memperkuat ukhuwah di antara kita semua. Itulah yang kami banggakan. Tadi telah disinggung bahwa materi dalam sekarang ini yaitu materi tentang pendidikan aulad, tarbiyatul aulad. Dulu saya tulis Tarbiyatun Nisa, udah lama, udah lebih dari 20 tahun. Kemudian nuntut, masa katanya ini untuk bapak-bapak tidak ada. Ya, saya siapkan, baru saya tulis Tarbiyatur Rijal. Kemudian untuk anak-anak katanya lagi, saya siapkan Tarbiyatun Nisa. Saya siapkan buku Tarbiyatun Nisa untuk bekal mendidik ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak. Kemudian untuk yang sudah tua-tua, saya siapkan buku Husnul Khotimah, yaitu untuk yang tua-tua ini bekalnya Husnul Khotimah. Untuk para pejabat, saya siapkan buku Jabatanku Ibadahku. Udah saya siapkan. Jadi kalau ada tamu pejabat nih, Pak tolong aja baca, mudah-mudahan jadi bekal ini Jabatanku Ibadahku. Untuk para pengusaha juga saya tulis Bisnisku Ibadahku. Saya tulis Bisnisku Ibadahku untuk bekal mereka. Saya sudah tulis buku 112 buku. Tapi kok Ustaz begitu banyak ya? Kalau saya mah tulis buku cuma buku. Kalau orang lain mah tulis bukunya ilmiah, kalau saya mah maklumiah aja. Kalau yang lain mah ilmiah diuji ku profesor doktor, sama maklumiah aja lah. Silahkan gunakan oleh umat dan masyarakat. Salah koreksi saja langsung kepada saya. Itu buku-buku tulisan saya. Termasuk buku-buku bahasa Arab Nahwu Shorof yang disebut Al-Muyassar. Itu tahun 78 saya mulai tulis buku Al-Muyassar. Alhamdulillah sekarang sudah ya di mana banyak yang menggunakan buku Al-Muyassar, seperti di Jogja, Solo, ya di Indonesia aja, Sulawesi, di Kalimantan sudah semuanya banyak yang menggunakan buku Al-Muyassar. Bahkan kata Dr. Piranda yang lulusan dari Madinah,
pernah juga belajar dari buku Al-Muyassar. Nih buku yang paling praktis, yang paling mudah tentang ilmu nahwu adalah nih karangan Ustadz Aceng almarhum katanya. Sebenarnya kan Ustadz Aceng almarhum, saya dengar sendiri itu ditegur oleh anak-anak, oleh alumni, Ustadz itu masih ada orangnya, belum meninggal. Aduh, saya nggak tahu, lupa, saya nggak tahu, mohon maaf. Itu bukuan, tapi saya enggak apa-apa disebut almarhum, senang saja ya. Ya almarhum yang diberi rahmat. Kalau disebut almarhum saya protes. Kalau almarhum ya senang aja, karena almarhum artinya yang diberikan rahmat. Itu diantaranya. Nah itu tentang buku-buku yang telah saya tulis. Insya Allah katanya besok mau mengadakan kajian tentang buku Al-Muyassar. Mengapa? Karena sampai saat ini masih ada kesan bahwa bahasa Arab itu susah, sulit. Kan bahasa Arab itu tidak mungkin bisa dengan kursus-kursus, harus khusus pesantren. Di sana juga di Garut, wah nggak mungkin. Saya juga katanya 6 tahun, 8 tahun baru paham itu ilmu nahwu sorof, belajar setiap hari. Saya mau menerobos bagaimana, apa betul susah, saya coba tulis, kemudian rapis coba diterapkan, agak susah, ganti lagi, revisi lagi, jadilah Al-Muyassar. Bahannya dari Jurumiyah, Imriti, Alpiyah, tapi saya tulis sekarang dengan sistem yang baru tentang buku Al-Muyassar. Alhamdulillah sekarang telah hampir membudaya, digunakan oleh hampir setiap pesantren yang ada di Indonesia ini. Itu tentang buku Al-Muyassar. Demikian juga tentang buku-buku yang lainnya. Untuk itu saya merasa bersyukur di mana di pesantren ini juga, yaitu ada kaitan, ada hubungan dengan penggunaan buku saya. Mudah-mudahan juga lebih bermanfaat bagi saya. Nah itu diantaranya. Kemudian buku yang baru saya tulis itu Tarbiyatul Aulad dan Tarbiyatul Rijal. Mengingat begitu pentingnya bekal untuk mendidik anak-anak, mendidik bapak-bapak, mendidik ibu-ibu. Maka ini saya buatkan pedomannya, prinsip-prinsip pendidikan menurut Islam untuk dijadikan bekal bagi mereka. Nah itu diantaranya. Tapi pada dasarnya semuanya juga sama, yaitu bekal dan modal dari Al-Quran dan hadis. Katakanlah kurikulumnya, kurikulum bagi kita adalah Quran saja dan hadis, tidak yang lainnya. Quran 30 juz, kemudian juga hadis, banyak kitab-kitab hadis. Saya singgung sedikit mengenai kurikulum Al-Quran. Al-Quran adalah kurikulum bagi kita, maksudnya sebodoh-bodoh umat Islam, Quran mah kudu tamat dengan tahu isi, arti dan kandungannya. Itu sebodoh-bodoh umat Islam. Andai tidak pesantren, tidak sekolah khusus, Quran harus tamat karena kurikulum untuk seumur hidup. Quran itu berapa juz, Pak? 30 juz ya. Saya hitung pas itu Al-Quran dari usia 6 sampai usia 15 tahun sampai balik, siapkan untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik. Tajwidnya, mahrajnya, panjang pendeknya, tahsinnya, cukup 9 tahun untuk belajar Al-Quran. Saya suka singgung, jangankan Al-Quran, bahasa Sunda juga harus pakai tajwid, kata saya. Suka pakai tajwid? Bicara bahasa Sunda saja harus pakai tajwid. Mohon maaf, nggak barangkali ada yang paham. Apa buktinya?
Seorang bertanya, Pak mau tanya, kalau jongkok Pak Ahmad di mana jongkoknya? Jawabannya pilarian jang, jongkok pang payun. Nah, aduh, ini make guna pilarian jongkok pang payun. Nah, kalau jongkok pali, di mana jongkokna? Eta mah jongkok pang payuna. Beda. Pang payuna sareng pang payuna beda. Pang payuna paling depan, pang payuna paling laris. Nah, itu bahasa Sunda saja, harus pakai tajwid, harus pakai guna. Kemudian dari usia 15 tahun programkan untuk belajar isi, arti, maksud, kandungan Al-Quran sebanyak 30 juz. 30 juz sudah saja bagi untuk 30 tahun. Jadi kalau mulai belajar di usia 15 tahun, nanti usia 45 tahun umat Islam akan merata menguasai Al-Quran. Maksudnya tahu isi kandungannya dan terjemahnya. 30 juz untuk 30 tahun. Nanti usia 45 tamat. Dari usia 45 sampai usia 60 masih ada sisa umur 15 tahun. Sekarang untuk kaji ulang. Kalau tadi 1 juz setahun, sekarang 2 juz 1 tahun. Pas Al-Quran kurikulum untuk seumur hidup kita. 1 juz 1 tahun. 1 juz itu berapa lembar? Berapa ya? 1 juz itu 10 lembar. Untuk 1 tahun 12 bulan. Sudah saja 10 lembar untuk 10 bulan. 1 bulan 1 lembar. 2 bulan untuk libur semester ya. Semester pertama libur 1 bulan, semester kedua libur pas 10 lembar untuk 10 bulan. 1 lembar itu berapa baris? 1 lembar berapa baris? Ya? 1 lembar itu 30 baris. 15, 30 baris. Jadi 1 lembar 30 baris untuk 30 hari 1 bulan. Jadi berapa harus belajar Al-Quran per hari? Minimal 1 baris per hari. Maksudnya tidak akan menyita waktu. Kalau orang yang sibuk bagaimana 1 baris per hari, insya Allah di usia 40 tahun akan tamat menguasai Al-Quran. Hanya 1 baris per hari. 1 baris itu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sakitu ya, 1 baris per aku tuh apa sapoe sakitu. Nah, itu pas hadis, kitab hadis yang sederhana aja. Bukhari 4 jilid, Muslim 2 jilid tebal. Apa kitab hadis yang sederhana? Bulughul Maram. Itu berapa ribu hadis? Bulughul Maram itu 1596 hadis. Kalau dibagi seperti tadi, untuk belajar Bulughul Maram cukup 5 hari 1 hadis. 5 hari 1 hadis. Jadi kalau bisa belajar 5 hari 1 hadis, insya Allah Bulughul Maram pun akan tamat kita kuasai sampai usia 45. Di mana di Bulughul Maram ada bab ibadah, bab amalah, bab nakah, bab jenayah, babul adab, doa juga ada. Insya Allah lengkap untuk bekal yang formula. Itu tentang Bulughul Maram. Itu kalau kita program. Ternyata sekarang umat Islam masih ada yang belum bisa baca Al-Quran. Masih ada yang belum bisa baca Al-Quran. Baca saja belum bisa.
belum mengenal huruf Al-Quran. Itu diantaranya. Saya sering keluar Jawa, aduh masih berat sekali. Untuk baca sekali, baca saja masih susah. Apalagi untuk terjemahnya, untuk kandungannya. Nah itu harus terus kita sosialisasikan. Ini pentingnya kajian Al-Quran dan hadis. Itu diantaranya. Kemudian untuk memahami Quran dan hadis tentu juga diperlukan ilmu alatnya, yaitu ilmu nahwu dan shorof. Ilmu alatnya, Quran telah disiapkan Allah mudah dipahami, mudah dibaca. Walaqad yassarnal Quran lidzikri, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk jadikan peringatan. Maka Al-Qurannya, bukunya sebagai buku yang mudah untuk yang mudah, maka bahasa Arabnya juga tentu akan mudah dibanding dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Cuma di kita dirasakan bahasa Arab masih susah, padahal tidak. Mengapa? Susah mana? Bahasa Arab jeung bahasa Inggris. Susah bahasa Inggris, bahasa Arab. Susah bahasa Inggris. Mengapa? Mohon maaf ya. Bahasa Inggris mah teu jujur. Bahasa Inggris mah teu jujur. Mengapa? Ditulis one dibaca wan. Tulis uncele dibaca angkel. Bahasa Arab mah jujur. Tulis kataba, baca kataba. Tulis pataha, baca pataha. Itu bahasa Al-Quran. Kemudian tidak ada bahasa yang lain yang bisa dibuang huruf matinya. Tidak ada buku-buku yang lain yang dibuang huruf hidupnya. Tidak ada. A, I, U-nya dibuang. Tidak ada. Bahasa Arab bisa dibuang. A, I, U-nya itu bisa dibuang dan bisa dibaca. Itu bahasa Arab. Contoh lebih praktisnya bahasa Arab. Tanyakanlah olehmu kepadaku, tanyakanlah olehmu kepadaku. Bahasa Arab salni, tuh sakit itu bahasa Arab mah salni. Tanyakanlah kepada bahasa terjemahan mah tanyakanlah olehmu kepadaku, panjang ya. Jadi lebih praktis bahasa Arab sebetulnya. Karenanya saya susun ya ilmu al-muyassarnya, saya mendorong agar lebih mudah memahami Al-Quran. Saya tulis ilmu nahwu yang sistem 40 jam, yang sistem 50 jam, tasrifnya sistem 20 jam, juga yang 40 jam insya Allah bakal. Dan itu pun pernah diterapkan di Jogja, di UGM itu. Pernah datang ke rumah saya, kemudian bertanya tentang buku dan dialog juga. Ini diprogramkan berapa tahun? Kata dia 1 bulan katanya. Al-Muyassar itu diprogramkan 1 bulan tamat. Pada intinya bukan 1 bulan, katanya 3 minggu. 3 minggu tamat. Di situ disebutnya Badar, bahasa Arab dasar. Dibuka di UGM, tamat tiap bulan. Bisa dipahami? Bisa katanya. Yaitu ternyata bisa diterima. Itu yang sistem 20 jam. Juga ada yang sistem 40 jam. Itulah tentang buku ilmu nahwu, al-muyassar dan juga ilmu tasrif. Sekarang mengenai tarbiyatul aulad. Maksudnya ya pendidikan apapun, pendidikan orang tua, anak-anak, kemudian perempuan, tentu saja bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pendidikan yang paling utama. 1, Quran itu pasti yahdi subulas salam, yahdi manittaba'a ridwanahu subulas salam. Al-Quran pasti memberikan petunjuk ke jalan keselamatan. Itu petunjuk Al-Quran. Maka tentu saja ini harus terus dipelajari bagaimana petunjuk-petunjuk Al-Quran yang bisa yahdi subulal salam, menunjukkan jalan keselamatan. Setiap orang mau selamat,
Siapa orang ya? Siapa orang pasti ingin selamat, pasti ingin bahagia. Tetapi kadang-kadang ya saya, jangankan orang muslim, orang yang kafir pun mau selamat ya. Copet bangsat mau selamat? Mau. Nyopet, mencuri nggak kepergok, bacanya alhamdulillah. Berarti copet pun mau selamat. Copet nggak kepergok, alhamdulillah bacanya. Yang lebih mengherankan saya di Lubuk Linggo, Sumatera Selatan, itu dari sana itu banyak copet-copet yang bandar yang besar itu dari sana, yang aktif di Jakarta, di Bandung, di mana dari sana. Itu kalau mau pergi nyopet, yasinan dulu katanya. Yasinan dulu di rumah, baca yasin 7 kali, besok mau pergi nyopet. Ah betul Pak Haji? Iya Pak Haji orang sana, saya lebih tahu betul begitu. Itu yasinan dulu katanya. Saya heran masa copet yasinan dulu. Yasinan dulu katanya. Itu menunjukkan setiap orang mau selamat. Tikus mau selamat? Tikus mau selamat? Mau. Ada kita lari takut dibunuh, tapi sayangnya tikus bodoh. Uang 100.000 digigitinya sampai habis dijadikan sarang. Sementara ikan yang diperangkap diambilnya akan mencelakakan dirinya. Bodoh tikus ya. Ini belikan ke pasar tikus 100.000 4 kilo cukup 1 minggu. Ini malah digigitinya, itu bodohnya tikus. Mungkin ada manusia yang seperti tikus? Mungkin ya mau selamat tapi tidak tahu jalan keselamatan. Nih Al-Quran menjamin yahdi subulas salam, dapat menunjukkan jalan keselamatan. Tambah kaya, tambah tenang, tambah takut. Kira-kira tambah kaya, tambah tenang, tambah takut? Atau belum pernah kaya? Belum pernah kaya barangkali ya. Betul, tambah kaya, tambah takut. Saya pernah obrolan seorang konglomerat, Ustaz, Bapak mah belum bisa tidur kalau belum punya uang 5 juta tahun 80 tuh. Ngapa Pak? Mau terus siapa? Ya kan bahwa itu pengusaha. Nah, kalau yang nodong uang ada, saya kan takut diganggu atau dibunuh karena saya siapkan. Yang ketuk-ketuk itu nih, berikan silahkan pulang. Itu anggaran untuk bangsat saja 5 juta, ya siapkan. Itu menunjukkan tambah kaya, tambah takut. Jadi lebih baik miskin aja ya. Lebih baik miskin aja ya. Satu. Tambah pinter, tambah tenang, tambah takut. Tambah pinter, tambah tenang, tambah takut. Tambah takut, tambah pinter mah katanya biar bodoh aja supaya tenang. Buktinya mana yang lebih berani urusan makan, anak kecil atau dokter? Anak kecil ya. Makan buah-buahan yang tidak dicuci saja berani ya. Makan apa saja berani, minum air mentah aja, mandi di sungai. Dokter mah gak bakalan berani. Udah tahu ilmu kesehatan. Jadi tambah pinter mah tambah takut. Jadi lebih baik bodoh aja. Ya. Tambah tinggi pangkat dan jabatan, tambah tenang, tambah takut. Siapa yang lebih takut? Rakyat, pejabat? Rakyat, pejabat? Pejabat yang lebih takutnya daripada rakyat. Maksudnya ada rakyat pakai ajudan, tukang nyangkul pakai ajudan, nggak ada. Tukang nyabit rumput pakai sekpri, tidak ada ya. Kalau Pak Jokowi berani kira-kira ke Cirebon hanya 2-3 mobil saja? Nggak mungkin ya. Saya pernah ketemuan oleh beliau di Bandung. Waduh, makan harus di lab dulu semuanya. Sampai ada 40 harus di lab semuanya. Tempatnya dites dulu. Harus steril. Waduh, begini ya kalau mengundang presiden. Tapi ya saya juga tahu saya akan begitulah protapnya. Yaitu diantaranya. Tapi tadi jangan salah paham.
tambah kaya, tambah takut, tambah pinter, tambah takut, tambah tinggi pangkat jabatan, tambah takut. Gimana? Lebih baik bodoh, lebih baik miskin? Bukan, lebih baik beragama yang kuat. Mengapa? Lebih baik menjadi orang iman yang takwa. Mengapa? Allah menjamin paman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahjanun. Siapa yang mengikuti petunjukku dari Al-Quran dijamin tidak akan takut dan tidak akan sedih, hidup akan tenang, dan itulah jaminan pasti dari Al-Quran. Nah itu karenanya dan aku menjadikan kurikulum seumur hidup bakal untuk bapak, ibu, anak nih Al-Quran. Nah itu diantaranya. Nah itu diantara pentingnya berpegang, berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, karena pasti menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Yang menyangkut dengan tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak, tentu saja setiap orang tua mendambakan punya putranya ingin menjadi anak yang soleh. Pasti semuanya ingin menjadi putranya yang soleh, pasti semuanya. Kenyataannya dalam Al-Quran ternyata ada 5 kedudukan putra itu. 1, ada putra yang menjadi aduwun, menjadi musuh bagi orang tuanya. Inna min azwajikum wa awladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Awas, kadang istrimu dan anakmu menjadi musuh bagi kamu. 1. Tapi musuh di sini bukan arti musuh yang dibenci, musuhnya apa? Musuh itu artinya yang merugikan diri kita. Siapa tahu karena dorongan anak dan istrinya sampai berani berbuat yang melanggar ketentuan agama demi menutupi kebutuhan sang istri atau sang putra. Itu artinya musuh di sini. Jadi kadang putra menjadi musuh bagi ibu bapaknya. 2, ada lagi putra yang menjadi siksa bagi orang tuanya. Dia menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Jangan kamu kagum, jangan kamu terpesona dengan harta dan anak mereka. Justru Allah akan menyiksa mereka dengan harta dan anaknya. Nah ada Al-Quran menyinggung hal itu. Maksudnya banyak orang tua yang tersisa dengan anaknya atau istrinya sendiri. Itu ada. 3, ada anak itu yang menjadi fitnah. Innama amwalukum wa waladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan putra kamu adalah fitnah, ujian bagi kamu. 3, 4, ada putra yang menjadi waladin solihin, putra yang soleh. Tentu saja putra yang akan membahagiakan orang tuanya baik dunia ataupun di akhirat. Lebih-lebih putra akan menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk, menyegar bagi orang tuanya. Jadi ada 5 tuh. Ada yang menjadi siksa, ada yang menjadi fitnah, ada yang menjadi musuh, menjadi wali solihin, ada yang menjadi qurrata a'yunin. Itu kedudukan anak itu. Kira-kira Bu, ngurus anak itu untung rugi? Kira-kira ngurus anak itu untung rugi? Untung. Berapa untung seharinya? 1 juta ya? Berapa? 100.000 untungnya? Nggak jelas ya.
Kalau berpikir materi, tentu saja ngurus anak itu rugi. Tidak akan ada yang beruntung siapapun dengan ngurus anak. Mengapa? Ngandung 9 bulan, melahirkan begitu susah, biaya begitu besar, belum lagi nanti sekolah TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, berapa puluh juta, mungkin ratus juta sampai dapat gelar di perguruan tinggi. Hari ini memenang gawe kawin mereka anak batur, untung rugi. Lagi semoga gawe kawin mereka anak batur. Mestinya kata ibunya nanti dulu nah, jangan dulu menikah. Kamu ge can punah urus sekolah teh. Ya, tapi nggak ada ya ibu yang seperti itu. Hanya itu menunjukkan bahwa kalau secara materi ngurus anak itu rugi, tidak ada yang untung. Sementara biayanya begitu besar untuk ngurus anak. Maka siapkanlah anak putra untuk menjadi waladis sholihin, putra yang soleh. Nah itu diantaranya. Manusia di dunia ini Allah berikan usia bagi kita di dunia untuk hidup di dunia ini. Berapa tahun jatah usia bagi kita? 50, 60, 70. Wallahu a'lam ya. Kalau petani memetik hasil pertaniannya, biasanya yang tua yang muda? Yang tua ya? Tidak Pak, kadang yang tua, kadang yang muda. Ya, kalau padi dipetik dipanen yang sudah tua, daun tembakau dipetik yang udah tua. Kalau daun genjer yang muda dipetik, yang tua dibiarkan. Kalau daun teh yang muda yang dipetik, ya yang tua mah dibiarkan. Kadang-kadang yang tua yang muda dibabat. Apa? Daun singkong. Yang tua dibabat untuk makan kambing, pucuknya untuk kita. Demikian juga Allah menentukan nasib hambanya, memanggil hambanya. Kadang masih bayi, usia 1 bulan, 1 tahun, sudah dipanggilnya kembali. Ada bayi yang meninggal? Ada kan? Kadang usia muda belia, usia 30-40 dipanggilnya. Kadang usia tua renta, usia 80 baru dipanggil oleh Allah. Semua itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diperhitungkan oleh kita masing-masing. Yaitu usia untuk kita. Ada yang menggambarkan begini, perjalanan hidup seseorang sama seperti halnya seseorang yang dikejar harimau di hutan belantara. Dikejar harimau, cepat lari, manjat pohon, selamat, aman dari terkaman harimau karena naik ke pohon kayu yang besar. Harimau tidak bisa memanjatnya. Dia tinggal di atas batang pohon di sana, tenang aja karena harimau tidak mungkin bisa manjat. Harimau pun nunggu aja di bawah. Kata harimau, biar saya nggak bisa naik, saya tunggu kapan kamu mau turun. Masa nggak turun-turun ya? Harimau nunggu, dia merasa tenang. Tetapi herannya, sayangnya, batang pohon yang ditinggal itu digerogoti tikus. Ada tikus putih, ada tikus hitam, terus menggerogoti batang pohon yang ia tinggal dan tidak bisa diusir. Karena digerogoti setiap hari berarti hampir habis, sedikit lagi. Kalau habis tumbang batang pohon itu. Mengapa dia tidak sadar bahwa batang pohon hampir tumbang? Sebelah sini ada sarang tawon, nyiruan.
madunya jatuh, tiap madu jatuh kecup, madu jatuh kecup, lupa bahwa batang pun hampir habis, harimau siap nunggu. Harimau itu apa, Pak? Harimau itu alam kubur, siap nunggu. Di Cirebon, di Garut nunggu ya, di mana juga mudah. Kemudian batang pohon itu apa? Umur kita itu bertambah berkurang, digerogoti oleh tikus putih, tikus hitam, siang dan malam. Potong sehari, potong semalam, potong sehari, terus menggerogoti usia kita hampir habis. Tetapi mengapa tidak sadar bahwa potong habis sini ada sarang tawon, madunya jatuh. Apa madu itu? Dunia. Madu itu al-hayatun, dunia, kehidupan dunia. Karena terus mengejar al-hayatun, lupa bahwa batang pohon hampir habis. Begitu batang pohon habis, usianya habis, waduh, harimau siap nunggu, bekal tidak punya apa-apa. Di situ baru dia menyesal, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan lagi kami ke dunia, keluarkan lagi kami ke dunia. Saya akan menjadi orang yang soleh, saya akan menginfak kalau dikeluarkan ke dunia. Nah itu, tapi tidak bisa diterima oleh Allah. Nah itu keluhan-keluhan manusia. Nah berarti hidup yang sangat ini masa nanam, masa panen. Masa nanam, masa panen. Masa nanam, kapan panennya? Nanti di hari akhir, nanti kita memanennya. Sementara kalau kata orang yang kafir, sekarang masa panen ya, karena dia bebas saja, puas saja, makan apa saja, nggak tahu yang haram, karena sekarang masa panen dianggapnya. Kita tidak. Sekarang adalah masa nanam iman dan amal soleh untuk kita petik nanti di hari akhir nanti. Nah itulah sebetulnya perjalanan hidup manusia. Mana yang betul? Manusia itu pasti hidup satu kali, mati satu kali. Manusia itu pasti mati, hidup dua kali, mati satu kali. Prosesnya hidup, mati, hidup di hari akhir. Yang ketiga, manusia itu pasti menjalani mati dua kali, hidup dua kali. Hidup satu kali, mati satu kali. B, hidup dua kali, mati satu kali. C, hidup dua kali, mati dua kali. Mana yang betul? A, B, C? A, B, C? C ya? B ya? B yang salah mah. B, Bu yang salah mah. Yang betul mah C. Setiap manusia pasti akan menjalani mati dua kali, hidup pun dua kali. Al-Quran telah menjelaskan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Mati dulu, kemudian yakum sumayumi tukum sumayu. Prosesnya mati hidup, mati hidup. Mana mati yang pertama? Sejak dalam kandungan ibu sampai usia 4 bulan sebelum ditiupkan ruh, itulah mati yang pertama. Wa kuntum amwatan itu. Kemudian lahir ke dunia. Nah itulah perjalanan hidup kita. Berarti kita mesti menyiapkan tanaman-tanaman untuk kita petik hasilnya di hari akhir nanti. Itu yang mesti kita perjuangkan. Kemudian tentu saja semua orang mengharapkan kebahagiaan dan keuntungan di hari akhir nanti. Pasti semua orang muslim. Kemudian kenyataannya, maksudnya
yang miskin layak untuk masuk surga? Kalau iman amal soleh, yang miskin layak untuk masuk surga? Layak. Yang miskin juga ya. Zakat tidak, sedekah tidak, infak tidak, wakaf tidak, umroh tidak, haji tidak, segala tidak, wajar masuk surga. Boga naon atau reka surga teh? Atau boga bakal naonnya? Ya, wajar, layak. Yang miskin pun layak. Mengapa? Karena Allah tidak mentargetkan. Jadi tadinya illa usaha, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang miskin berdosa karena tidak melakukan ibadah haji. Yang miskin berdosa karena tidak ibadah haji? Tidak. Uang banyak, kemudian fisik kuat, kapal enggak ada, wajib haji. Duit loba, awak jagjag, kapal eueuh, wajib haji. Tuh, langojai moal tapi atuh ya. Wah, tapi ana ojai moal daekeun. Kemudian uang banyak, kapal ada, fisik setruk, wajib haji. Henteu di duit loba ge da fisik setruk. Duit teu boga, awak ririwit cicing we lah. Tong ngalamun ibadah haji nya keun bae da teu dosa. Ai segala teu boga mah gitu masalahnya. Maksudnya yang miskin pun layak masuk surga. Ibu-ibu layak masuk surga? Layak, ibu bisa masuk surga. Kira-kira sudah punya apa tanaman yang akan kita petik di hari akhir nanti? Kalau ibu bapak hanya mengandalkan pahala dari sholat, wah tipis bu. Kalau hanya iya saya juga rajin sholat mas setiap waktu. Ya silahkan hitung. 1 kali sholat 5 menit. Sehari semalam berarti 25 menit. 1 bulan 750 menit. Berarti 12 jaman. 1 tahun 6 hari. Jadi hitungan sholat kita selama 1 tahun itu kalau dikumpulkan hanya 6 hari. Kalau punya usia 60 tahun, potong 10 tahun pemain dewasa, tinggal 50. 50 kali 6 berapa? Hanya 300 hari. Setahun saja tidak. Tah amal teh, sholat teh kurang 300 poin teh bisi pajar getol setahunan ge henteu nya. Itu diantaranya. Belum potongan. Potong apa? Potong pohon, malaweung, belang betong, kosor, kehusu. Wah, habis barangkali ya. Terlalu banyak potongan. Apalagi ibu-ibu potong men berapa? 25%. Dari 1 bulan libur 1 minggu nggak sholat. Potong persen, tinggal 250 hari. Potong nipas sekali melahirkan 40 hari libur nggak sholat. Punya anak 8 kali 40 hari berapa? 320. Waduh, depis ya. Kudu nomokan atau tamanya boro-boro aya sesa kudu nomokan. Nah, karenanya gimana caranya? Siapkan, yaitu prinsip hayatuna kulluha ibadatun. Hidup kita semuanya adalah ibadah. Bukan saja sholat, bukan saja saum, tapi seluruh aktivitas kita siapkan untuk beribadah. Ngurus anak, nyuci, ngurus rumah tangga, nyapu, bersih. Nah itu juga bisa semuanya jadi ibadah. Bisa dengan makan dapat pahala? Dengan makan dapat pahala bisa? Bisa. Apa doanya? Apa doanya? Dalam satu hadis dari Abu Dawud, jika seorang habis makan berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadat to'am warojakonihi
min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kami dari makan ini, memberikan rizki pada kami nikmatnya makan ini, maka dijamin gufiro lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu dari makan. Mana makan kenyang, badan seger, tenaga kuat, pahala dapat lagi. Nah, itu dari makan. Bisa dengan tidur dapat pahala? Bisa dengan tidur dapat pahala? Bagaimana bacaan di waktu tidurnya? Kerekna kumata. Nu kerek bari wiridannya. Ya. Sabda Nabi, ida ataita majja'aka patawaddu wudu akali sholat. Jika kamu mau tidur, wudu dulu seperti wudu untuk sholat. Ibu-ibu mau tidur wudu dulu, kencing dulu. Kencing dulu ya. Ngajar anak, ngajar wudu, ngajar kencing. Nah, mau tidur, pipis dulu sayang, pipis dulu sayang. Pantas saja beser ya sampai tua. Diajar oleh ibu kencing terus. Mestinya wudu dulu jika kamu mau tidur. Summadtoji ala syikikal aiman, berbalinglah menghadap kiblat. Ketiga, berdoalah. Apa doanya? Bismika Allahumma ahya bismika amut gerteka atau etama ya. Cuma doa untuk TK. Bapak-bapak apa doanya? Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa jatuh ilaika, dan seterusnya. Apa jamilannya? Pain mutta alal fitrah. Ya, kamu mati, nanti akan mati dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa. Itu dengan tidur. Dengan tidur mana nikmat, segar, ya sehat, dapat pahala lagi, diampuni dosa. Itulah prinsip hayatuna kulluha ibadatun. Hidup kita adalah semuanya ibadah. Maka dengan mendidik anak-anak, maksudnya bisa jadi bekal. Maksudnya kalau orang yang sudah meninggal masih punya kemauan, yang sudah meninggal masih punya kemauan? Enggak ya? Masih punya kemauan? Masih. Orang yang sudah meninggal pun masih punya kemauan yang besar. Mau apa? Ingin mendapatkan rahmat Allah. Masih punya rasa takut? Ada rasa takut yang besar, takut mendapatkan siksa dari Allah. Jadi ingin dapat rahmat dan takut dapat siksa. Kemudian yang hidup atau keluarga mendoakannya, Allahumma birlahu warhamhu. Nyambung ya. Karena itulah yang diharapkan oleh mayit, yaitu ingin mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Nah, kalau amal kita sendiri begitu terbatas, ternyata punya anak keturunan yang soleh, yang terus mendoakan setiap hari, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Maka kalau punya anak 5, semuanya mendoakan seperti itu, semuanya dikabul. Betapa untungnya seorang orang tua yang dosa yang belum ditobati ternyata diampuni Allah berkah doa putra-putra yang soleh. Ada dalam hadis dinyatakan, yaitu seorang orang tua yang mempertanyakan, kok saya bisa jadi ahli surga ya? Masa ternyata sedikit sekali dijawab. Nih, bibarakati duai aulad, ini berkah doa anak-anakmu yang soleh. Oh, itu berkah doa-doa anak yang soleh, sampai dosa ibu dan bapak bebas diampuni oleh Allah. Nah, itulah karena amal kita sudah habis. Itu yang satu, yaitu waladin solihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya.
Jadi tentu saja harus kita persiapkan bagaimana menyiapkan putra untuk menjadi putra-putra yang soleh, yang berguna bagi dirinya, bagi orang tuanya, dan yang lainnya. Dalam hadis Bukhari dinyatakan, sampai ada riwayat yang menyatakan ya seseorang yang tadi masuk surga ya. Ada juga yang dinyatakan seseorang yang bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dia sudah dewasa tapi baru terpikir ingin balas budi, berbuat baik, birrul walidain terhadap kedua orang tuanya. Kalau beri apa ya, kalau bantu apa. Akhirnya putuskan biar aja lah, saya berjanji bahwa setiap hari akan saya serahkan hasil usaha saya kepada orang tua saya sebelum saya serahkan kepada anak dan istri saya. Pulang kerja, pulang apa saja, datang dulu ke orang tua, mah nih saya punya ini, pak punya ini, silahkan. Baru pulang kepada keluarganya. Pada satu waktu terlambat datang kepada orang tuanya sudah tidur lelap. Bingung dia, gimana ya, orang tua, mama, ibu sudah tidur lelap. Bangunkan, loh gak berani, orang tua yang sudah tidur. Kemudian pulang aja, ya saya sudah janji diri, saya tidak akan pulang sebelum ini dicicipi orang tua saya. Akhirnya tunggunya begini, wal qadahu ala yadayya, sampai memegang gelas air susu ini dipegang. Sampai kapan? Hatta barikol fajru, sampai terbit fajar. Nunggu orang tua yang sedang tidur lelap. Begitu bangun, mah mohon maaf, saya terlambat, mah macet di perjalanan. Pak silahkan, saya terlambat, mohon maaf. Kemudian beres, permisi saya karena belum pulang kepada anak istri, baru pulang kepada anak dan istrinya. Sampai seperti itu berlaku baik kepada orang tuanya. Ayah putra nu kitu moal. Ayah nu kitu moal. Cek ayah putra nu kitu moal. Ayah eta hiji. Ayah eta hiji kang contoh we eta hiji. Di urang mah boro-boronya ke ayah nu kitunya. Pada satu saat dia mendapatkan musibah, ternyata berdoa dengan pengantar, dia berbuat kepada, akhirnya dikabulkan doanya spontan oleh Allah. Itulah doa dari anak yang soleh. Maka tentu saja untuk menyiapkan putra-putra yang soleh perlu dipersiapkan bagaimana menurut agama pendidikan terhadap ini. Seperti halnya di kita jarang terpikir sabda Nabi, yaitu pernah ada orang Arab gunung datang kepada Nabi laporan. Kemudian Nabi tanya, atuqabbiluna sibyanakum, sukakah kamu mencium anak? Dia jawab, enggak ya Rasulullah. Rasulullah marah. Apakah mau diambil kasih sayang Allah, dicabut kasih sayang Allah? Coba cium anak teh sewaktu-waktu ya. Sampai nyium anak saja disuruh oleh hadis. Jadi atuqabbiluna subyanakum. Nah itu diantara pendidikan anak, bagaimana anak merasa betul disayangi oleh orang tuanya dan ikhlas nantinya mendoakan kedua orang tuanya. Itulah pendidikan anak. Insyaallah lengkapnya sudah saya tulis dalam buku Tarbiyatul Aulad. Nanti silahkan baca, ini prinsip-prinsip pendidikan bagi anak, bekal untuk mendidik anak-anak kita agar menjadi putra-putra yang soleh. Maksudnya betapa untungnya yang memiliki putra-putra yang soleh, betapa ruginya memiliki putra-putra yang tidak soleh. Maksudnya keuntungan harta tidak ada,
keuntungan akhirat pun tidak ada, mendoakan pun tidak. Saya sering menyaksikan seorang anak yang tidak bisa menyolatkan di saat jenazah orang tuanya. Saya belum lihat, saya suruh terus segera sholatkan, segera sholat. Akhirnya dia baru bilang, ya saya nggak tahu doanya, saya nggak bisa, katanya. Oh gitu, sampai seperti itu. Apa keuntungan orang tua? Ternyata tidak ada untung apa-apa. Kalau doa tidak, harta pun tidak, pasti rugi. Andaikan tidak memberikan apa-apa karena juga sedang miskin, tapi doa pasti setiap waktu. Itulah doa dari putra atau dari anak yang soleh. Nah itu diantaranya. Kemudian nasib akhir manusia. Jadi sekarang dalam perjalanan, nasib akhir nanti, di hari akhir nanti, penentuan nasib kita semuanya. Ternyata beragam nasib manusia itu. Satu, ada yang di saat masih hidup di zaman Nabi sudah dinyatakan dan dipanggil ahli surga. Padahal orangnya masih hidup sudah dinyatakan ahli surga. 10 sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman, Tolha dan yang lainnya sudah dinyatakan ahli surga. Waduh, betapa hebatnya ya. Mati saja belum sudah dinyatakan ahli surga. 2, ada yang PMDK ke neraka tanpa testing. Siapa tuh? Abu Lahab ya. Abu Lahab, Abu Jahal, teman PMDK ke neraka tanpa testing. Mati saja belum sudah dinyatakan saya selanaron data lahab. Itu Abu Lahab. 2, 3, ada yang dinyatakan 70.000 umat Nabi akan masuk surga tanpa dihisab lebih dulu. Kata mereka, silahkan langsung aja masuk surga, diperiksa dihisab pun tidak ada. Itu yang 70.000. Tapi kuotanya cuma 70.000. Kira-kira dapat orang Cirebon ini? Kawas semuanya. Kuotanya cuma 70.000. Mudah-mudahan ada kuota tambahan ya untuk warga Cirebon sampai bisa yang mendapatkan itu. Kemudian ada yang dihitung dulu, hisab dulu. Ternyata hasil hitungannya 70-30. 70 amal soleh, 30 amal salahnya. Mereka menyatakan silahkan masuk surga aja. Dosa ini diampuni Allah. Lebih berat timbangan kebaikan daripada kesalahan, silahkan. Ada yang seperti itu. Kemudian ada juga yang hasil hisabannya 50-50, 50-50 amal soleh, 50 amal salah, 50 calon surga, calon neraka. Ke surga kurang dari 50, ke neraka daya masuk 50. Tahan dulu di Al-A'raf. Tahan di Al-A'raf bagi mereka yang sama timbangan kebaikan dan kesalahan sebelum ada vonis terakhir. Mungkin karena ada syafaat, pembelaan bisa dikurangi atau bisa diampuni. Hanya diperlihatkan saja. Sehari perlihatkan ke surga, silakan surga, aduh begitu indahnya surga. Besok perlihatkan ke neraka, waduh gimana kalau saya nanti masuk ke sana. Itu aja masih bingung, nggak tahu berapa puluh tahun ditahan di A'raf. Ada lagi yang hasil hitungannya hisabannya 70-30. 70 amal salahnya, 30 amal solehnya kecil. Ya terpaksa harus dibebaskan dulu, harus dihukum dulu, dosa harus yang dilakukan, dan ternyata lebih berat dosanya daripada amal solehnya 70. Tapi ada jamin Nabi, yakhruju minan nar,
akan keluar dari neraka orang yang di hatinya ada iman walau sebesar biji sawi sekalipun. Tapi setelah proses di sisi neraka atau berapa ratus atau berapa ribu tahun di neraka, ada yang berdoa, Rabbi ahrijni, ya Allah keluarkan aku dari neraka, ya Allah keluarkan aku dari neraka. Kemudian memang udah habis dosanya, wajar diangkat dari neraka. Allah tanya dulu, ada lagi kemauan lebih dari itu? Tidak ya Allah, bagi saya asal dikeluarkan dari neraka cukup, biar saya nggak masuk surga juga, asal keluarkan saja dari neraka, diangkat dari neraka, dan sudah tidak disiksa. Dia merasa tenang dan senang karena ia sudah disiksa lagi. Lama kelamaan doa lagi, ya Allah penasaran, saya mau lihat surga, biar saya nggak masuk juga, saya melihat saya seperti apa surga itu. Kata Allah, ada lagi keinginan lebih dari itu? Tidak ya Allah, cukup dia melihat surga juga, saya merasa puas. Perlihatkan, inilah surga. Kalau mau melihat, aduh itu indahnya mewah surga. Doa lagi, ya Allah jangan kepalang tanggung, masukkan saja saya ke surga. Akhirnya dimasukkan saja ke surga, tapi ditulisi di keningnya jahannamiyun, mantan neraka. Aduh, ditulisi mantan neraka. Ken bae moal pada jeung serikeun di surga mah. Ada nasib yang seperti itu. Yang paling merugi yang mana? Kholidina fiha abada, kekal abadi di neraka. Bukan 100 tahun, 1000 tahun, tidak ada ujungnya kekal abadi di neraka. Karena itu Allah telah mengingatkan sejak dini, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, kita diperingatkan untuk liya'buduni, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang anugerahkan kepada kita, yaitu maksudnya untuk bisa mengabdi dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berakhir dengan meraih fil akhirati hasanah di akhirat. Yang lebih baik adalah kita dapat meraih hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Nah, dengan pengajian seperti ini, selalu seperti ini, insya Allah akan menjadikan saksi dan bekal bagi kita untuk dapat meraih hasanah di hari nanti dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itulah yang dapat saya sampaikan sebagai silaturahmi saya dengan keluarga Masjid Al-Falah di sini. Mudah-mudahan terus kita meningkatkan kegiatan aktivitas kita untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.